Komisi Pemilihan Umum akan mengumumkan hasil verifikasi faktual partai politik peserta pemilu 2024. Apa saja yang menjadi tantangan KPU dalam penyelenggaraan tahapan pemilu? Berikut wawancara rekan Syafaati Suryo dengan Ketua KPU Hashim Asyari. Jadi untuk verifikasi faktual di tingkat kabupaten sudah selesai ya, dan sudah dilakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual oleh teman-teman KPU provinsi, dan hasil verifikasi faktual yang sudah direkap oleh teman-teman KPU provinsi tersebut ini sudah dibawa ke Jakarta, sedang kita siapkan untuk persiapan rekapitulasi di tingkat nasional hasil verifikasi faktual dan juga penetapan partai politik peserta pemilu 2024. Baik, Pak Hashim, lalu apa saja tantangan yang dihadapi oleh KPU selama proses verifikasi faktual ini berjalan, Pak Hashim? Verifikasi faktual itu adalah mencocokkan kebenaran administratif yang di aplikasi awal dinyatakan memenuhi syarat gitu ya, persyaratan administrasi, itu kemudian dikonfirmasi, diklarifikasi dengan situasi faktualnya di lapangan. Apakah verifikasi faktual ada pengurus, status kantor, kemudian keanggotaan ya. Nah itu kemudian diklarifikasi atau diverifikasi secara faktual apakah yang disampaikan di dalam dokumen administratif itu sesuai atau tidak dengan situasi faktualnya. Ini yang dilakukan. Nah dengan begitu tantangannya kan karena situasi lapangan, Mbak. Terutama yang paling berat adalah verifikasi anggota partai ya. Mengapa? Karena anggota partai itu didaftarkan sesuai dengan alamat KTP. Sesuai dengan alamat KTP, maka misalkan Kota Depok misalkan, maka anggota yang didaftarkan oleh pengurus partai di Kota Depok itu adalah anggota yang domisili yuridis sesuai dengan KTP-nya tinggal di Depok. Tapi secara faktual kan bisa jadi orang Depok itu kerjanya di Jakarta. Maka kemudian kita verifikasi faktual kan ada kemungkinan tidak dapat ditemui misalkan. Maka kemudian KPU membuat mekanisme, ada beberapa metode ya untuk verifikasi faktual anggota. Misalkan pertama ditemui sesuai alamatnya. Kemudian kalau tidak ketemu dikomunikasikan dengan pengurus partai untuk dikumpulkan, ditemui secara kolektif. Kalau kemudian tidak, bisa menggunakan video call. Mungkin orangnya domisili memang di Kota Depok gitu ya, orang kerja di Jakarta, maka bisa menggunakan video call. Atau bisa juga karena situasi-situasi tertentu, kemudian anggota yang nggak bisa ditemui, nggak bisa dikumpulkan, nggak bisa video call, bisa kemudian dibuat rekaman video, misalkan mengaku si A, saya anggota partai ini buktinya ada KTP dan ada KTA, kira-kira begitu.